Pimpinan, tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan, ya kan? Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif? Jangan-jangan memang sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah termasuk di PPATK ada nggak tuh Pak, yang main Pak? Di PPATK Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Setuju Ya, pimpinan, setuju. Saya kira eksekutif Cuma juga, sedikit orangnya, cuma 500 orang. kalau yudikatif di juga. Ya. Ya setuju disampaikan aja Pak. Eksekutif, legislatif supaya Pimpinan. Izin Ketua, saya kira saya setuju dengan Pak Nasir. Jadi jangan hanya anggota DPR saja, tapi juga terutama penegak hukum, Pak, menurut saya. Karena penegak hukum itu kan yang melakukan law enforcement-nya, ya kacau kalau penegak hukumnya juga ikut berjudi kan. Ini bagaimana penegakan hukumnya. Karena itu data yang disampaikan seharusnya juga detail untuk profesi yang lain. Dan khusus MKD, saya sebagai anggota Komisi 3, harusnya PPATK yang ketemu MKD. Ya. Data yang diminta oleh Komisi 3 adalah data semuanya itu. Kalau memang yang disampaikan tadi adalah data detail. Jadi Komisi 3 yang bukan anggota MKD juga berhak tahu kalau memang kesimpulan di Komisi 3 ini bahwa data yang tersebut akan disampaikan PPATK. Nah, khusus yang MKD, saya kira MKD bisa meminta PPATK secara tersendiri ya. Tapi kalau Komisi 3 tentu harus semuanya. Sehingga data itu tidak hanya diketahui oleh MKD, tetapi PPATK ini rapat dengan Komisi 3. Saya sebagai anggota Komisi 3, kalau itu dikasih, ya kita juga harus dikasih. Gitu. Karena Anda adalah intelijennya keuangan yang bisa memotret dan menangkap secara presisi siapa-siapa saja, saya setuju Bung Nasir Jamil dan kawan-kawan. Bikin aja klasternya. Kalau tadi legislatif, kami ini terbuka saja, kalau memang ada sebutkan, nanti tinggal buat klasternya eksekutif. Nah, Anda harus juga proaktif pergi ke BAKN misalnya, atau BSN ya, yang bidang pegawai-pegawai negeri nih misalnya. Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan seterusnya. Sekolah-sekolah, tokoh-tokoh masyarakat atau ormas-ormas, dan banyak lagi. Yang mau kita potret adalah ternyata ini sudah masif dan sudah menyebar di semua lini. Dan karena itu negara harus mengambil sikap, mengatakan lagi langsung, judi online kita sudah darurat judi online gitu. Nah kalau sudah darurat itu artinya sudah di UGD. Nah kalau sudah di UGD harus ambil tindakan cepat ketimbang mengambil tindakan lain. Saya kira soal judi online ini tidak lagi untuk didiskusi, tapi dieksekusi. Dan Anda berada di terdepan. Saya